Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang terus memberkati seluruh hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan Esra pasal 9 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat mengecap hasil tanah yang baik untuk mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita harus terus mengalami perubahan. Ada banyak orang selalu berkata hidup ini harus berubah, hidup ini harus berubah. Tetapi itu terkadang hanya sebuah perkataan. Itu tidak menjadi realita di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau mengajar kepada kita untuk hidup yang kita jalani. Perjalanan kehidupan kekristenan kita harus mengalami perubahan. Karena mengapa kita harus mengalami perubahan? Karena kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus, saudara dan saya sudah mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Roh kita yang lama diganti dengan roh yang baru. Kita tidak memiliki lagi sifat dosa, tetapi kita memiliki sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Belajar lewat firman Tuhan dalam kitab Esra. Perjanjian lama merupakan bayangan dan perjanjian baru merupakan realita dari bayangan itu. Kalau kita baca lewat bagian perjanjian lama ini, saudara, dikatakan waktu umat Tuhan mengalami pembebasan dari Tuhan. Di sini Esra mengajak jemaat Tuhan untuk bagaimana mereka memiliki kehidupan yang tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi perubahan itu harus terjadi di dalam kehidupan mereka. Mengapa mereka harus berubah? Karena mereka itu mengalami masalah, mengalami penindasan, mengalami kesulitan. Tetapi bersyukur Allah memberikan pembebasan kepada mereka. Oleh karena itu Esra mengatakan kepada umat Tuhan, dengan pembebasan yang telah mereka terima dari Allah, baiklah mereka memberikan hidup mereka untuk hidup benar di hadapan Allah, hidup dalam kekudusan, tidak lagi melakukan dosa di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang ditekankan bagi kehidupan saudara dan saya. Bersyukur kita ada di zaman Yesus Kristus. Yesus Kristus telah berkorban bagi saudara dan saya. Kita sebenarnya harus binasa. Kita sebenarnya harus mengalami kematian karena kita telah jatuh di dalam dosa. Tapi kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus, keselamatan diberikan bagi kita. Kita tidak lagi hidup sebagai orang berdosa, tetapi kita telah diubah menjadi orang benar. Nah, oleh karena itu mari kita belajar sebagai orang-orang yang sudah mengalami penebusan dari Tuhan. Perubahan harus terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Ini tidak berbicara soal saudara yang tadinya tidak punya pekerjaan, sesudah itu saudara punya pekerjaan, saudara yang tidak punya uang, sesudah itu saudara punya uang, saudara yang tadinya tidak berkeluarga, sesudah itu saudara memiliki keluarga. Tidak saja berbicara soal itu saudara, tetapi yang dimaksudkan lewat kebenaran firman Tuhan, kehidupan pribadi kita yang hidup harus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, karena kita telah mengalami keselamatan melalui kehidupan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu mari kita hidup
sebagai orang-orang yang terus melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan rohani kita, perubahan itu harus terjadi. Tadinya saudara kurang mencintai Tuhan, itu harus berubah. Saudara harus menjadi orang yang semakin cinta akan Tuhan. Saudara harus menjadi orang yang semakin suka untuk selalu membangun hidup di dalam Tuhan. Nah, perubahan itu yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya perubahan hidup kita ini bisa kita alami? Yang pertama saudara harus lakukan dalam kehidupan saudara adalah bangun kesadaran saudara kalau hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Dengan kesadaran itu kita akan terus mampu untuk mau hidup mengalami perubahan dalam kehidupan kita, karena kita tahu itu bukan usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah bagi kita. Jadi mari kita bangun kesadaran kita. Kita bukan lagi orang yang ada di dalam dosa, tapi penebusan telah kita alami melalui Yesus Kristus. Yang kedua, kita bangun kesadaran kita kalau Yesus Kristus telah membawa kehidupan saudara dan saya untuk terus mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Saya percaya dengan kesadaran itu membuat kita tidak akan lagi mau menjadikan hidup kita orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak berkemenangan, orang-orang yang sulit untuk mengalami sukacita, tetapi sebaliknya kita akan mampu untuk berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Karena apa? Kita punya kesadaran akan hal itu dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara, hari-hari ini kita harus lebih banyak membangun kesadaran kita tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, supaya perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan hidup itulah yang membuat hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman-Nya akan terus menerangi hati kita untuk kita memiliki kesadaran akan kehidupan yang telah diberikan Tuhan bagi kita melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, untuk kami terus membangun kesadaran kami dan kehidupan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus hidup melakukan apa kata firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan berkati.